Kebakaran melanda kios dan rumah kos di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Kebakaran sempat membuat warga panik. Itu gimana? Kok bisa sih ya? Asap tebal dan kobaran api menyelimuti sebuah bangunan rumah kos dan kios di Jalan Pintu 2 Taman Mini, Makassar, Jakarta Timur, Minggu sore. Api menyambar sangat cepat hingga bangunan yang terbakar luluh lantak. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas butuh waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Ini yang terbakar adalah kios-kios ya, kios-kios di depan persis di depan LCTV Pintu 2 Taman Mini. Ini yang terbakar merupakan kios-kios. Ini ada lontong, ada tempat biliar, macam-macam gitu, Mas. Oh, jadi rumah yang juga dijadikan kios begitu ya, Bang? Ya, sebagian seperti itu, sebagian seperti itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 8 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sebuah bus dengan mobil box. Kecelakaan terjadi di kilometer 308 Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan kendaraan box ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 9 luka berat dan 11 luka ringan. Kecelakaan terjadi saat bus hendak mendahului mobil box tetapi mobil box oleng hingga benturan tak terhindarkan. Kini seluruh korban meninggal dan terluka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat, yakni RSU Siaga Medika, RSU Prima Medika, dan RS Santa Maria. Seluruhnya mendapat jaminan santunan kecelakaan. Meninggal dunia akan kami berikan santunan duka. Kemudian untuk korban luka-luka itu hari ini kami sudah terbitkan garansi letter, surat jaminan kepada pihak rumah sakit sehingga seluruh biaya perawatan atas korban tersebut itu akan dijamin, akan di-cover oleh Jasara Harja. Santunan kecelakaan akan diberikan paling lambat pada Senin 12 Juli besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pohon tumbang akibat angin kencang menimpa sejumlah mobil di Kabupaten Kapahyang, Bengkulu kemarin. Akibat kejadian ini sepasang suami istri tewas karena terhimpit dan terjebak di dalam mobilnya. Abu-abu plat BG seri Lubuk Linggau, tapi belum diketahui. Evakuasi 2 korban di dalam mobil yang tertimpa pohon tumbang di jalur Kabupaten Kapahyang, Bengkulu berjalan dramatis. Aparat bersama warga setempat terus berupaya mengeluarkan korban sepasang suami istri asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Korban yakni Turi Atmoko dan istrinya Levi Jumaini yang terjepit di dalam mobil yang ringsek akhirnya dapat dievakuasi. Namun nyawa keduanya tak dapat diselamatkan dan langsung dibawa ke RSUD Kepahyang. Pohon tumbang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah wilayah Kepahyang dilanda angin kencang. Proses evakuasi pohon yang tumbang dari badan jalan berlangsung hingga malam hari. Dan kami himbau kepada pengguna jalan, apabila ingin melintasi daerah Kepahyang, Bengkulu, agar menepi dulu cari tempat istirahat. Untuk sementara, pohon tumbang sedang dilakukan evakuasi dari instansi terkait gabungan TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Kepahyang. Peristiwa pohon tumbang sempat membuat arus lalu lintas di jalur Kepahyang, Bengkulu macet. Pohon tumbang juga menimpa 2 unit mobil lain dan 1 warung makan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Besar Aceh hingga kemarin belum juga surut. Banjir akibat sungai yang tidak dapat menampung debit air saat intensitas hujan tinggi. Sungai Kerung Daroy di Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Aceh masih meluap sejak diguyur hujan terus-menerus selama 2 hari terakhir. Akibat luapan sungai, permukiman warga tergenang banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Jumlah korban banjir tercatat sekitar 150 kepala keluarga. Banjir yang belum surut membuat sejumlah warga khususnya lansia dan anak-anak mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Sebagian warga memang ada yang mengungsi, kalau sebagian lagi memang sedang beres-beres barangnya supaya aman dari banjir. Sementara masih bertahan di rumah karena kan masih bisa bertahan di rumah karena ini beres-beres barang. Jadi kalau memang airnya semakin tinggi, ya terpaksa harus mengungsi. Gitu. Banjir di Desa Garut sering terjadi jika intensitas hujan tinggi. Sungai tidak dapat menampung debit air yang datang dari pegunungan Matai Aceh Besar. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ratusan penggemar sepak bola Argentina yang merayakan kemenangan tim kesayangannya dalam ajang Copa America bentrok dengan polisi di kota Tual, Maluku Tenggara. Kericuan terjadi saat aparat kepolisian mencoba menghentikan konvoi karena dinilai melanggar PPKM Mikro. Para penggemar Argentina yang tengah merayakan pesta kemenangan tidak terima aksinya dihentikan oleh aparat. Mereka melawan polisi dengan cara melempari batu. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa. Situasi akhirnya mulai kondusif ketika aparat berhasil membubarkan massa. Lonjakan kasus COVID-19 membuat infrastruktur kesehatan di ibu kota kewalahan. Sulitnya pasien COVID mendapatkan rumah sakit memaksa mereka untuk isolasi mandiri, bahkan hingga meninggal dunia. Kasus COVID-19 di Jakarta semakin gawat. Menurut sejumlah survei dan juga penelitian, hampir separuh dari warga ibu kota telah terpapar COVID-19. Pada Sabtu kemarin, kasus positif bertambah hingga 12.920 orang. Rumah sakit kini kewalahan menampung pasien COVID. Pasien terpaksa dirawat di tenda maupun tempat seadanya. Daftar tunggu pasien pun mencapai ratusan. Alhasil, isolasi mandiri menjadi satu-satunya pilihan. Namun kurangnya perawatan ditambah langkanya oksigen membuat mereka tak mampu bertahan. Fasilitas isolasi seperti Wisma Atlet tak kalah penuh. Bahkan mulai 17 Juni lalu, Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien tanpa gejala maupun gejala ringan. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi kini disulap menjadi rumah sakit darurat. Ada 300 tempat tidur bagi tenaga kesehatan, serta 700 lebih tempat tidur bagi pasien. Tak hanya mereka yang sakit, mereka yang telah meninggal dunia pun harus mengantri untuk dimakamkan. TP Rorotan di Jakarta Utara kini telah memakamkan 2.661 jenazah COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mulai Senin 12 Juli hari ini, setiap warga yang akan keluar masuk Jakarta wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Syarat ini berlaku bagi seluruh moda transportasi termasuk KRL dan transportasi online. Mulai 12 Juli, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan syarat keluar masuk selama masa PPKM darurat. Warga wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Surat ini hanya bisa dikeluarkan untuk pekerja sektor esensial, kritikal, dan perorangan yang memiliki kebutuhan mendesak. STRP berlaku untuk semua moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, KRL, Transjakarta, hingga transportasi online. Jika tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan akan diminta putar balik. Mudah memilah-milah, dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikkan. Ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban terutama di angkutan daratnya. Selama PPKM darurat sejak 3 Juli, penurunan mobilitas warga di berbagai moda transportasi baru mencapai 10 hingga 30%. Sementara target pemerintah 50%. Pemberlakuan STRP diharapkan bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama kemarin siang menggelar doa bersama menghadapi pandemi COVID-19. Doa dipimpin oleh perwakilan 6 agama di Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Doa bersama dihadiri secara virtual oleh Presiden Joko Widodo. Doa bersama digelar oleh Kementerian Agama. Doa digelar dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Perwakilan 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bergantian memimpin doa. Jokowi mengajak masyarakat berdoa bersama agar pandemi segera berakhir. Dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah penenang jiwa dan doa merupakan penumbuh optimisme di dalam kehidupan. Semoga kejadian luar biasa COVID-19 ini disegerakan berakhirnya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua setelah semua usaha lahir dilakukan. Dalam kesempatan ini, atas nama pribadi dan pemerintah, serta negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada semua korban pandemi yang telah mendahului kita. Mari kita doakan beliau-beliau, mereka semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita doakan juga semoga semua saudara dan saudari kita yang terpapar COVID-19 segera diberikan pulih kembali. Diharapkan doa bersama dapat menggerakkan masyarakat untuk tetap optimistis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepada semua kehidupan. Pemirsa, lebih dari 3 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Amerika Serikat Moderna tiba di Indonesia. Vaksin Moderna ditujukan bagi masyarakat umum sekaligus vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Lebih dari 3 juta dosis vaksin COVID-19 merek Moderna tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin buatan Amerika Serikat ini menambah stok vaksin di Indonesia menjadi 100 juta dosis. Vaksinasi merupakan upaya membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat demi menekan penyebaran COVID-19. Duta Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan-pesan. Mr. Kim, the floor is yours. Warga melawan saat penertiban PPKM darurat di Surabaya. Kericuan pun tak terhindarkan. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya.